Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di hari Minggu yang saya yakin Bapak Ibu Saudara semua mempunyai sukacita yang daripada Tuhan. Karena apa? Karena kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Saat ini kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau sama-sama persiapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita sungguh hanya untuk Tuhan. Dan saat ini kita mau sungguh-sungguh mempersiapkan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berserah. Kita mau katakan sekali lagi, ku datang di hadirat Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kita mau katakan sekali lagi, kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau bawa setiap hidup kita bagi Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Kita katakan semuanya, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus
tinggikan nama Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Kau, kami tinggikan Kau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Haleluya. Sebentar saya minta dengan hormat Bapak Agnes membuka ibadah kita pada minggu hari ini. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh datang di tempat-Mu Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Bapak, pimpin kami Tuhan supaya kami lebih intim lagi dengan Engkau Tuhan. Bapak, pimpin kami dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Biar kami lebih erat dengan Engkau Tuhan. Kami tahu isi hati-Mu Tuhan. Kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Bapak, pimpin kami Tuhan kalau sebentar kami mau memuji Engkau Tuhan. Bapak yang pimpin setiap kami, nyatakan Roh-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Biar Roh-Mu Tuhan memimpin kami Tuhan, memuji Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau dengan luar biasa Bapak. Bapak, berkati kami yang ada di tempat ini Tuhan. Juga Engkau yang berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah Tuhan. Bapak, Engkau yang urapi Tuhan, biar Roh Allah yang bekerja luar biasa Tuhan, memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu Bapak. Bapak, Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Allah yang hidup menyertai kami Tuhan. Roh Allah yang hidup menyertai ibadah pagi hari ini Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. 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 Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi bagi Bapak Ibu semuanya yang ada di rumahnya masing-masing. Saat ini kita mau sama-sama naikkan ucapan syukur kita. Kita mau naikkan syukur kita karena apa Bapak Ibu? Karena kita punya Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih apa Bapak Ibu? Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, sama-sama katakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri
namamu selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya, Bapak, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, saat ini kita mau mempersiapkan telinga kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mau membuka hati kita untuk kita menerima firman, sehingga kehidupan kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Karena kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, dan di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa dan kita pasti gagal. Kita mau sama-sama katakan lagu ini dengan yakin bahwa di luar Tuhan ku tak dapat berbuat apa-apa, dan di luar Tuhan pun juga kita pasti gagal. Haleluya. Mari dengan yakin kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Di luar Tuhan ku tak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan ku pasti gagal. Seperti ranting yang terpotong menjadi kering dan segera binasa. Di dalam-Mu kita mau serahkan hidup kita untuk Tuhan. Serahkan segala-galanya. Ku yakini janji firman-Mu. Ada kuasa yang sangat besar di dalam semua. Ku akan berhasil. Hadirlah Tuhan di dalam hidupku. Penuhkan hatiku dengan firman-Mu. Ku rindu selalu diam dalam-Mu. Dalam indahnya kasih mempelai. Kita katakan kembali, kita mengundang Tuhan. Hadirlah Tuhan di dalam hidupku. Penuhkan hatiku dengan firman-Mu. Ku rindu selalu diam dalam-Mu. Dalam indahnya kasih mempelai. Hadirlah Tuhan di dalam hidup. Kita mau sungguh-sungguh mengundang Tuhan. Penuhkan hatiku dengan firman-Mu. Ku rindu selalu diam dalam-Mu. Dalam indahnya kasih mempelai. Dalam indahnya kasih mempelai. Dalam indahnya kasih mempelai. Haleluya. Saat ini kita mau persiapkan hati telinga kita untuk menerima firman, dan biar apapun firman yang dibagikan itu boleh tertanam di hati dan pikiran kita masing-masing. Untuk firman Tuhan nanti saya minta dengan hormat Ibu Mila Yovita yang akan berdoa. Bapak, saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menjadi tanah yang subur Tuhan, yang siap ditanami Tuhan oleh firman-Mu. Bapak, mari Tuhan biar Engkau yang taruh hatimu di dalam hati pembawa firman-Mu Bapak. Pikiranmu di dalam pikirannya Tuhan, dan sungguh Tuhan biar apa yang dia bagikan Tuhan boleh merupakan sesuatu isi hati Tuhan.
Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami mau berikan hati kami, telinga kami yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur boleh beribadah, berbakti di rumah kita masing-masing. Nah, pagi ini saya ulang lagi pujian yang tadi telah diungkapkan oleh WL, ya, di luar Tuhan. Ya, kita nyanyikan sama-sama. Ya. Di dalam-Mu kita mau serahkan hidup kita untuk Tuhan. Serahkan segala-galanya. Ku yakini janji firman-Mu, ada kuasa yang sangat besar. Di dalam semua ku akan berhasil. Hadirlah Tuhan di dalam hidupku, penuhkan hatiku dengan firman-Mu. Ku rindu selalu diam dalam-Mu. Dalam indahnya kasih mempelai. Kita katakan kembali, kita mengundang Tuhan. Hadirlah Tuhan di dalam hidupku, penuhkan hatiku dengan firman-Mu. Ku rindu selalu diam dalam-Mu. Dalam indahnya kasih mempelai. Hadirlah Tuhan di dalam hidup. Kita sungguh-sungguh mengundang Tuhan. Penuhkan hatiku dengan firman-Mu. Ku rindu selalu diam dalam-Mu. Dalam indahnya kasih mempelai. Dalam indahnya kasih mempelai. Dalam indahnya kasih mempelai. Baik, kita akan sama-sama periksa firman Tuhan yang melandasi tema kita pagi ini. Tema kita pagi ini seperti pujian tadi yang dinyanyikan, di luar Tuhan, ku tak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, pasti berhasil. Haleluya. Mari kita akan sama-sama membuka firman Tuhan pagi ini. Saya mengambil dari kitab 2 Tawarikh, Fatsal 15 ayat 1 dan 2. 2 Tawarikh, Fatsal 15, ayat 1 dan 2. Kita akan belajar, kita akan merenungkan pengalaman dari seorang raja yang bernama Raja Asa. Ya, Raja Asa. Ayat 1, demikian bunyinya. Asarya bin Oded dihinggapi roh Allah. 2. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku. Asa
dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Nah, bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ya, inilah apa yang diungkapkan oleh Azaria bin Oded yang dihinggapi Roh Allah. Roh Allah berbicara kepada Asa dan umatnya. Roh Allah yang berbicara, yang mengingatkan melalui hambanya Azaria bin Oded. Dengan jelas dikatakan tadi, ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ini saya ulangi 2 kali tadi, agar menekankan pada firman Tuhan melalui Roh Kudus, Roh Allah kepada hambanya Azaria bin Oded. Pada pagi ini pun hal yang sama, firman Tuhan yang sama juga ditujukan kepada kita semuanya. Baik di rumah, baik dimanapun Anda berada, ingat firman Tuhan untuk kita semua di pagi ini. Tadi diingatkan, ya, ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ini harus kita garis bawahi, saudara. Dan Asa mendengar perkara ini, Asa mendengar firman Tuhan ini dengan jelas. Lalu apa yang dilakukan Asa? Apa yang dilakukan oleh Raja Asa ini? Kita baca ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Ayat ke-8 demikian bunyinya. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ini yang dilakukan Raja Asa setelah dia mendengar firman. Setelah dia mendengar firman melalui hambanya Azaria bin Oded, dia mempunyai sikap yang begitu jelas. Dikatakan apa? Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded, ia menguatkan dirinya, menguatkan hatinya. Dan tindakannya apa? Dia menyingkirkan segala dewa kejijikan yang sering menghalangi, yang sering menghambat, seringlah menghalangi orang-orang Yehuda dan Benyamin.
untuk tidak dengarkan firman. Nah itu tindakannya. Menyingkirkan dewa-dewa, kejijikan, dan dari seluruh tanah Yehuda. Dan kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Yang membarui misbah Tuhan yang ada di depan bait suci Tuhan. Oh ini. Artinya apa? Ini pembelajaran buat kita, saudaraku. Kalau kita sudah dengar firman, kalau kita sudah mendengar sabda Tuhan, apa yang diungkapkan, apa yang disampaikan, kita harus perlu memberikan respon. Apa yang dilarang, apa yang diizinkan, kita lakukan itu. Ya, luar biasa. Inilah Raja Asa. Dan kalau dia melakukan hal ini, saudaraku, dia dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dia mau mengerjakan, melakukan. Apa yang terjadi? Kita baca dalam 2 Tawarik pasal ke-15 ayat 19. 2 Tawarik 15 ayat 19. Dikatakan begini. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Wah, tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Jadi zaman Asa, karena dia melakukan tindakan yang begitu jelas, nurut apa yang diperintahkan Tuhan, ya, maka selama 36 tahun, 35 tahun, tidak ada perang. Dengan kata lain, karena dia nurut akan firman, dia melakukan firman Tuhan, ada damai, ada sukacita, tidak ada peperangan. Dan pemerintahnya itu aman. Tidak ada aneh-aneh, tidak ada macam-macam. Pemerintahnya indah. Luar biasa, saudaraku. Karena apa? Raja Asa mentaati firman. Raja Asa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, saudaraku, inilah satu hal yang patut kita contoh. Kita teladani. Biar apa yang Tuhan berikan kepada kita lewat firman Tuhan, biar kita lakukan menjadi pelaku firman. Haleluya. Nah, saudaraku, kita menginjak sekarang lebih jauh bahwa dalam perjalanan Raja Asa memerintah, tentu ada hal-hal yang dihadapinya. Ada hal-hal yang sedang dihadapinya. Di antaranya godaan. Ada di antaranya peperangan dan sebagainya. Tapi justru di dalam perjalanan selanjutnya, di saat-saat dia menghadapi peperangan, malah dia lupa akan firman Tuhan. Dia lupa. Ya. Ini yang mengakibatkan, yang membuat Raja Asa mengalami kemunduran. Ya. Kita lihat dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 7. 2 Tawarik pasal 16 ayat 7. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram
dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu, terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Ya. Selama waktu itu dia mengalami peperangan dan sebagainya. Selama 36 tahun aman, tapi tahun-tahun selanjutnya mengalami peperangan, mengalami hal-hal. Dan justru di saat peperangan itu, dia tidak lagi ingat akan firman Tuhan. Hati yang tadinya penuh dengan firman, dia mulai lupa. Maka datanglah hamba Tuhan, Hanani. Dikatakan dengan tegas, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Karena itu luputlah Raja Aram dari tangannya. Nah ini. Kalau dalam hidupnya, dalam selamanya itu dia aman. Lalu kemudian dalam perjalanan selanjutnya tidak dipelihara. Dia mulai main mata. Dia mulai tidak lagi berharap sama Tuhan. Dalam peperangan itu dia berharap sama manusia. Nah ini akibatnya. Dikatakan dengan jelas, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu, terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Gagal. Karena bersandar kepada manusia. Gagal ya. Luar biasa. Bahkan Hanani ingatkan lagi tentang pertolongan Tuhan yang pernah dia alami. Coba baca ayat 8. Ya. Ayat 8 bilang begini. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Wah, ini pengalaman yang pernah dialami. Di saat dia bersandar kepada Tuhan, bersandar dalam menghadapi musuh yang begitu besar, dikatakan orang-orang Ethiopia, Libya, besar jumlahnya. Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kamu. Karena engkau bersandar kepadanya. Nah, ini mengajar kepada kita, saudaraku. Apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita. Apakah penyakit kah? Kalau kita betul-betul bersandar kepada Tuhan seperti yang difirmankan. Di mana firman Tuhan yang kita dengar, kita simpan hati kita. Dan hati kita penuh dengan firman, maka kita dapat melaksanakan apa yang difirmankan Tuhan. Tetapi Asa ternyata lupa apa yang dia miliki. Firman yang dia dengar waktu dulu, lupa. Lebih jauh dikatakan apa? Ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang, engkau akan mengalami peperangan. Nah ini.
Karena tidak menyadari firman Tuhan, tidak bersandar kepada Allah. Sering dia mengalami peperangan. Dan peperangan selalu gagal. Dengan jelas jadi dikatakan apa? Ya, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Kalau kita bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada firman-Nya, persoalan masalah, Tuhan pasti campur tangan. Akan tetapi kalau kita bersandar kepada manusia, bersandar dengan kekuatan kita, pasti kekalahan. Haleluya, saudaraku. Ini pembelajaran buat kita semua di pagi ini. Jangan sampai kita mendapat predikat sebagai orang bodoh. Ya. Tadi dikatakan oleh Nabi Hanani bahwa Asa itu orang bodoh karena bersandar kepada manusia. Lebih jauh, saudaraku, kita lihat keterpurukan Raja Asa ini. Kita baca 2 Tawarik pasal ke-16 ayat 12. 2 Tawarik 16 ayat 12. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya, yang kemudian menjadi semakin parah. Namun, dalam kesakitannya, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Nah ini, Asa mengalami lagi sakit kaki. Ya. Tadi dibilang apa? Di saat Asa menderita sakit kaki ini dan sangat parah, Alkitab mencatat, namun dalam kesakitannya ia tidak mencari Tuhan, tetapi pertolongan manusia. Nah ini. Oh haleluya, saudaraku. Dan Alkitab mencatat lebih jauh, sampai mati pun dia tidak mencari Tuhan. Ya, peristiwa Asa ini menjadi pembelajaran buat kita. Jangan sampai kita berharap bersandar kepada manusia. Seperti pujian tadi, kalau hati kita penuh dengan firman, pasti apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Ya. Pujian tadi saya mencatat, dikatakan begini salah satunya. Di dalammu kuserahkan segala-galanya, ku yakini janji firman-Mu. Ada kuasa yang sangat besar. Di dalam semua ku akan berhasil. Permintaannya apa? Hadirlah Tuhan dalam hidupku. Penuhilah hatiku dengan firman-Mu. Ku rindu selalu diam dalam-Mu. Dalam indahnya kasih mempelai. Ya, lagu ini biar boleh menjadi kekuatan buat kita. Dan kita menjadi orang yang kuat. Dan tidak berharap bersandar kepada manusia. Kita bersandar kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam suasana saat ini, di mana kita tidak bisa berhadapan tatap muka di rumah Tuhan, kita bisa berkumpul di keluarga masing-masing. Ingatkan, camkan ini.
Meskipun di rumah kita ingat firman Tuhan. Jangan sampai kita mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan yang luar biasa itu. Ya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Di dalam-Mu kita mau serahkan hidup kita untuk Tuhan. Serahkan segala-galanya. Ku yakini janji firman-Mu, ada kuasa yang sangat besar. Di dalam semua ku akan berhasil. Hadirlah Tuhan di dalam hidupku, penuhkan hatiku dengan firman-Mu. Ku rindu selalu diam dalam-Mu. Dalam indahnya kasih mempelai. Kita katakan kembali, kita mengundang Tuhan. Hadirlah Tuhan di dalam hidupku, penuhkan hatiku dengan firman-Mu. Ku rindu selalu diam dalam-Mu. Dalam indahnya kasih mempelai. Hadirlah Tuhan di dalam hidup. Kita mau sungguh-sungguh mengundang Tuhan. Penuhkan hatiku dengan firman-Mu. Ku rindu selalu diam dalam-Mu. Dalam indahnya kasih mempelai. Dalam indahnya kasih mempelai. Dalam indahnya kasih mempelai. Haleluya. Sebelum kami akhiri, saya akhiri firman Tuhan pagi ini. Ada dua nasihat dari Yesaya dan dari Salomo. Nasihat ini berkata begini. Yesaya 50 ayat 10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Luar biasa. Jadi mungkin pada pagi ini ada di antara saudara yang sedang dalam hidup kegelapan, masalah, pergumulan, dalam situasi corona seperti ini. Dan seakan tidak ada harapan, tidak ada bersinar baginya. Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Nah, lebih jauh, Salomo juga mengingatkan kepada kita dalam Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini dua nasihat daripada Yesaya dan Salomo. Bersandar kepada Dia. Jangan bersandar kepada kekuatan kita. Bersandar kepada kepintaran kita. Bersandar kepada kedudukan kita, tapi bersandarlah kepada Allah. Bersandarlah kepada Tuhan. Dan mendengarkan suara hamba-hambanya.
Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini. Di minggu kedua bulan Juni 2020 ini Tuhan. Engkau telah mengingatkan kepada kami contoh yang dilakukan oleh Raja Asa. Seorang raja yang awalnya betul-betul dalam pemerintahannya selalu berharap bersandar kepadamu. Sehingga dia mengalami pertolongan-Mu yang luar biasa. Semua dalam keadaan baik selama 35 tahun pemerintahnya aman. Tetapi begitu dia tinggalkan Engkau, begitu dia tidak berharap dan bersandar kepadamu, peperangan silih berganti. Apa yang dihadapinya, apa yang dialaminya, gagal. Dan bahkan sampai akhirnya, dalam sakitnya, dia pun tidak berharap, tidak bersandar kepadamu, tidak melibatkan Engkau Tuhan, sehingga dia mati. Kami tidak ingin itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Selagi Kau memberi kesempatan kami untuk hidup, melakukan apapun yang Kau percayakan, biar kami mau tetap bersandar, berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih pagi ini. Pujian yang kami naikkan tadi, dan firman Tuhan yang kita baca, biar itu merupakan isi hati-Mu bagi kami. Metrekkan dalam hati ya Bapak. Biar setiap pendengar pagi ini boleh menghayati, merenungkan, menyimpan, dan melaksanakan. Agar kita boleh menjadi umat Tuhan yang tidak bersandar kepada manusia, tapi bersandar, berharap kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ibadah hari Minggu kita pada hari ini. Semua berjalan dengan baik dan lancar. Saya yakin semuanya mendapat berkat dan sukacita daripada Tuhan. Saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa kita tidak perlu takut akan keadaan kita saat ini. Kita yakin kita punya Tuhan yang akan meneduhkan dan menerangi kehidupan kita masing-masing. Kita mau sama-sama katakan, seperti tiang awan dan tiang api, begitulah Tuhan untuk hidup kita. Meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Sekali lagi kita mau katakan sama-sama. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang awan yang menerangi
Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Mari kita sehati dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan terima kasih. Pagi ini kami boleh bersama-sama mengakhiri kebaktian online di rumah kami masing-masing. Dan pujian-pujian yang telah kami panjatkan di hadapan-Mu Tuhan, biar itu merupakan dupa yang harum ke hadapan-Mu. Dan firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami dengar, merupakan isi hati-Mu bagi kami ya Tuhan. Meteraikan dalam hidup kami ya Tuhan. Yang kami boleh sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan, umat ketebusan-Mu. Yang tidak bersandar kepada manusia. Tapi bersandar kepadamu, percaya dengan sepenuh hati. Kami berdoa buat keluarga-keluarga yang sedang beribadah pagi ini. Berkati mereka pribadi lepas pribadi. Apapun yang dilakukan, Engkaulah sumber berkat. Engkaulah sumber pertolongan. Dan kami percaya Kau tidak pernah membiarkan mereka sendirian. Karena Engkaulah Kepala Jemaat, Gembala Agung kami, pasti membela dan menolong kami dalam segala perkara. Asal kami sungguh-sungguh bersandar kepadamu. Hati kami penuh dengan firman. Sehingga kami tidak terkecoh, tidak tergoda, tidak tergoyahkan oleh apapun. Tapi hati kami tetap dengan yakin bahwa Engkau pasti menolong kami. Sebab kami adalah umat kepunyaan-Mu sendiri. Engkaulah pembela penolong kami. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekolahnya masih di rumah. Kami berdoa buat para orang tuanya Kau berikan hikmat akal budi yang luar biasa. Sehingga mereka boleh mengarahkan, mendidik anak-anak. Meskipun secara online. Kami percaya di saat seperti sekarang ini, Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan, sumber berkat, sumber pelindungan, pemberi kesehatan yang prima bagi setiap pribadi yang saat ini mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami kepada-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah. Damai sukacita. Damai sejahtera. Keberkatan yang melimpah. Kesehatan yang prima. Yang bersumber daripada Allah Bapa. Dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Menyertai saudara sekalian. Mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya diberkati, katakan sama-sama. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat sekalian yang sudah mendengarkan dan mengikuti ibadah raya online pada pagi hari ini. Untuk pengumuman, untuk di minggu depan, Minggu tanggal 21 Juni 2020, ibadah akan tetap diadakan secara online di channel YouTube GBI Paturyani. Dan gereja seperti biasa tidak pernah henti-hentinya mengingatkan untuk himbauan kesehatan, untuk jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara, makan makanan yang sehat, dan jangan lupa selalu cuci tangan dengan sabun.
Apabila Bapak Ibu tidak ada urusan penting di luar rumah, sebaiknya Bapak Ibu tetap di rumah saja. Dan kalau harus terpaksa keluar rumah, Bapak Ibu wajib menggunakan masker dan kalau bisa sarung tangan. Ya, demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati.